He was responsible for a smuggling network, but getting cocaine into the money. Sure, real estate. You're gonna run a cocaine empire. Easy. Here's what the same ton of cocaine looks like. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 2, episode yang ke-5 dan ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Javier Pena tidak menyangka jika dirinya diajak bekerja sama dengan para pelaku kejahatan seperti Judy Moncada dan keluarga Castano. Selama ini, polisi dan DEA tidak berhasil membunuh Pablo dan karena itu mereka mengajak Pena untuk melakukan berbagai cara agar bisa meringkus Escobar. Satu hal yang diminta Judy adalah informasi dari polisi yang bersumber dari teknologi satelit, dalam hal ini adalah Centra Spike. Javier sempat menolak, namun Don Berna kembali meyakinkan jika dirinya berbeda dengan Pablo. Kehormatan dan kesetiaan tetap dia pegang teguh. Dan karena itu, keluarga Castano diperlukan dalam misi ini. Sebelum pergi, Judy memberikan informasi berharga lokasi keberadaan Maritza, wanita yang telah mengkhianatinya hingga Carrillo terbunuh. Pablo Escobar merasa di atas angin lagi. Salah satu musuh terbesarnya berhasil dia tumpas. Karena itu, bisnisnya kembali berjalan mulus. Agar terbebas dari perburuan, para pengacaranya melakukan berbagai cara agar negosiasi penyerahan dirinya kepada Jaksa Agung Kolombia diterima. Presiden kehilangan taringnya mendapat pukulan pelak karena kejadian ini. Begitupun dengan pihak Amerika dan DEA, hanya bisa mengumpulkan informasi terkait gembong itu. Namun semuanya menjadi sia-sia karena tidak adanya eksekutor seperti yang dilakukan oleh Carrillo. Dibantu Trujillo, agen Pena menyergap Maritza di tempat persembunyiannya. Dijo mentiras. No. Me usaron. Me van a acabar la vida. Pena bermaksud untuk balik memanfaatkan wanita ini tanpa sepengetahuan markas termasuk rekannya Murphy. Sementara itu, Murphy sendiri ditemani istrinya mengunjungi rumah Carrillo untuk memberikan dorongan moral kepada keluarganya. Meskipun tidak sesuai faktanya, Murphy mengatakan kepada istri Carrillo jika suaminya itu tidak pernah membunuh anak-anak seperti yang diberitakan. Sebagai seorang perempuan, Connie merasakan ketakutan yang sama terjadi sesuatu kepada suaminya. Presiden telah memutuskan untuk mencari sosok yang layak untuk menggantikan Kolonel Carrillo. Pilihannya jatuh kepada Kolonel Hugo Martinez yang pernah bertugas selama 3 tahun di hutan belantara melawan pemberontak FARC. Selain tidak pernah menyeleweng dalam tugasnya, dia amat metodis, tunduk prosedur dan ketat terhadap protokol. Dalam sebuah acara pelantikan Akpol Angkatan 92, Gaviria mengajak seluruh penegak hukum untuk mendedikasikan hidupnya mengabdi pada negara ini. Setelah pidatonya, secara khusus Gaviria menawarkan kepada Kolonel Martinez untuk menjabat sebagai kepala tim razia menggantikan Carrillo. Martinez sempat menolak karena menurutnya masih banyak pejabat militer lainnya yang jauh lebih layak dan lebih baik memegang jabatan tersebut. Mendapat penolakan itu, Presiden mengingatkan jika putranya adalah salah satu kadet terbaik di akademi ini. Yang perlu dia tahu, orang-orang terbaik termasuk anaknya mengikuti kelas agar masuk dalam tim razia. Sepertinya Martinez tidak bisa menolak lagi perintah presiden karena sebagai seorang ayah dia khawatir dengan keselamatan anaknya. Adik Tata yang bernama Carlos datang dari Miami untuk melihat keadaan kakaknya sekaligus melaporkan perkembangan bisnis Pablo di sana. Setelah lama tidak diberitakan, anak buah Pablo yang bernama Lion yang ditugaskan Pablo untuk menyelundupkan kokain ke Miami akhirnya muncul kembali. Sejak saat itu, Lion menetap di Miami dan menguasai kota Amerika itu dengan puluhan ton yang dikirim secara rutin dari Kolombia. Pundi-pundi uang dia hasilkan dengan cepat. Untuk menutupi kejahatannya, keuntungan bisnis narkoba itu digunakan untuk membeli bank-bank korup, tanah bangunan, hingga dealer mobil mewah. Tidak mungkin menggunakan cara transfer, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui petugas mengirim tumpukan uang tunai ke Kolombia. Bukan dalam jumlah sedikit, 1 kontainer full isinya uang tunai, saking kayanya Pablo Escobar. Edan.
Dari luar terlihat itu hanya kasur spring bed, padahal di dalamnya berisi uang tunai jutaan dolar. Pablo kembali memanggil Lion untuk urusan bisnis yang perlu dia bicarakan secara langsung. Velasco ditugaskan untuk menjemput si singa itu. Di sebuah kedai, Maritza melakukan pertemuan dengan Limon. Dia khawatir karena sampai saat ini polisi masih memburunya. Di saat yang sama, Velasco menelepon Limon untuk segera datang mengambil barangnya. Ternyata ini bagian dari strategi yang dilakukan Javier untuk meringkus komplotan Pablo. Saat mereka membuntuti Limon ke sebuah lokasi, terlihat Velasco berada di rumah ini. Pena langsung menghubungi tim razia untuk meminta bantuan, namun mereka tidak menanggapinya dengan baik. Karena tidak ingin kehilangan tangan kanan Pablo itu, dengan terpaksa Pena menghubungi pihak lain untuk menangkap Velasco. Tak butuh waktu lama, Don Berna dan Castano bersaudara datang dengan persenjataan lengkap. Lokasi ini pun dikepung dari berbagai penjuru. Saat pintu diledakkan, baku tembak pun terjadi. Vente conmigo. Berna con... Al de las ventanas. Satu persatu anak buah Pablo mati dihabisi oleh pasukan ini. Pena sendiri melakukan pengejaran saat mengetahui Velasco melarikan diri. Aksi kejar-kejaran dan saling menembak pun tidak terelakkan lagi. Hingga pelariannya berakhir saat Berna dan Castano mencegatnya. Emaknya si Pablo tidak mengindahkan peringatan Tata dengan seenaknya belanja online yang bisa membocorkan lokasi persembunyian mereka. Dasar emak-emak, ate lihat diskon dikit aja langsung check out. Setelah resmi diangkat presiden, Kolonel Martinez menemui dubes Amerika dan para pejabatnya. Martinez menegaskan keseriusannya untuk menangkap Pablo Escobar dengan cara yang benar. Karena itu, dia tidak akan mengizinkan misinya ini dirusak untuk kepentingan luar atau naluri jahat. Pena memberitahu Maritza jika dia telah berhasil menangkap salah satu gembong Pablo. Itu artinya hutang mereka impas. Maritza meminta visa agar dirinya bisa kabur ke luar negeri. Pena menolak karena cara kerjanya tidak seperti itu. Maritza harus berjuang sendiri menghindari kejaran Pablo yang cepat atau lambat mengetahui pengkhianatannya. Meskipun tidak mendapatkan lokasi Pablo, setidaknya mereka mendapatkan 3 akuntannya dan alamat mereka. Dengan akuntan-akuntan ini, dipastikan Pablo akan mulai bangkrut. Satu informasi lagi yang mereka dapatkan, yaitu Lion akan tiba sore hari di bandara. Judy langsung meneruskan informasi ini kepada Gilberto. Saat Lion mendarat, dia terkejut karena orang yang menjemputnya bukan Velasco, tapi Navigante. Dia dibawa untuk menemui Gilberto, adiknya Miguel dan Paco. Entah apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya bentuk intimidasi agar Lion berpindah haluan. Blackie memberitahu kabar tidak sedap ini kepada Pablo jika Lion tidak menemukan Velasco di bandara. Karena itu dia memilih untuk pulang kembali ke Miami. Dan sampai saat ini mereka belum mendapatkan jejak keberadaan Velasco. Sebagai seorang adik, Carlos mengkhawatirkan keadaan Tata karena suaminya sedang diburu seluruh polisi Kolombia, termasuk kartel-kartel lainnya yang menginginkan Pablo mati. Karena itu, dia membujuk Tata untuk pergi. Kolonel Martinez memberi pesan kepada anaknya yang bergabung dengan tim razia jika tugas mereka akan berat. Baru saja diangkat, dirinya mendapat obituarium atau pesan kematian yang dikirimkan oleh Pablo Escobar. Sebagai pimpinan operasi sekaligus seorang ayah, Martinez akan memastikan anaknya melewati semua ini. Sebelum kembali ke Miami, Murphy mengajak kencan istrinya. Perintah pertama Martinez kepada seluruh anggotanya jika dirinya akan memimpin operasi ini dengan sistematis. Salah satunya menerapkan razia kuadran, menempatkan anggota di titik-titik kemungkinan Escobar dan anteknya berada. Strategi kuno yang dianggap usang dan konvensional ini rupanya tidak disambut baik tim di EA. Meskipun dengan cara ini Amerika berhasil menangkap penembak Abraham Lincoln.
Sampai detik ini, Pena tidak memberitahu jika dirinya melakukan kesepakatan dengan Gembong dan kelompok anti-komunis. Pena kembali menemui Berna untuk memberikan daftar para sikarionya. Berna sendiri mengatakan jika Velasco tidak memberikan informasi apapun kepadanya. Keluarga Castano menjalankan tugas mereka menghabisi satu persatu sikarionya Pablo. Dalam perburuan itu, Ricardo berhasil lolos. Newsworthy about Of course, I'm not sure. It's about time they got some payback. Banjir darah kembali menghiasi jalanan kota Medellin. Tentu saja Pablo yang mengetahui hal ini tidak akan berdiam diri, meskipun dia belum tahu siapa pelakunya. Untuk keamanan keluarganya, Pablo memutuskan untuk kembali pindah. Tak diduga, mayat Velasco dipajang di alun-alun kota sebagai peringatan untuk Pablo. Tertulis jelas pelakunya yang menyebut sebagai Los Pepes. Diperlihatkan kembali kisah saat Pablo dan saudaranya Gustavo sedang menikmati hobi mereka beradu kecepatan dalam balap mobil. Mereka berdua mengeluarkan seluruh kemampuannya masing-masing hingga akhirnya Gustavo yang keluar sebagai juara. Kenangan indah itu akhirnya sirna karena koleksi mobil balap milik Pablo itu hangus terbakar akibat serangan musuhnya. Pablo menduga ini ada kaitannya dengan si judi. Dengan persenjataan yang canggih produksi Amerika, hanya satu pihak yang dipastikan bisa memilikinya, yaitu kartel Cali. Pablo bersumpah dengan tangannya sendiri dia akan menghancurkan kota itu. Ricardo yang lolos dari penyerangan berhasil menembak salah satu pelakunya dan kini ditempatkan di rumah sakit. Saat perayaan malam Natal di kota Medellin, tampak beberapa mayat sengaja digantung dengan sebuah pesan yang ditunjukkan kepada Pablo dari Los Pepes. Tak hanya di situ, di beberapa tempat lainnya ditemukan kejadian serupa hingga beritanya viral di jagat maya. Berita itu sampai juga ke telinga presiden yang didesak untuk memberikan pernyataan resmi. Gaviria tidak ingin merespon terlalu jauh kelompok ini karena misi mereka saat ini terhadap Escobar belum tercapai. Alat penyadap melakukan identifikasi terhadap tersangka Jairo, salah satu sikario Escobar yang kemungkinan besar pulang ke rumah karena ibunya yang sakit. Martinez mengingatkan batasan yang jelas antara polisi dan Los Pepes, meskipun kelompok kriminal itu dalam tanda kutip membantu polisi meringkus Escobar dan anteknya. Sebenarnya, Pena sudah mengetahui jika Los Pepes adalah kelompok Castano, namun dia tidak mau membeberkannya meskipun kepada sahabatnya sendiri. Informasi keberadaan Jairo itu Pena teruskan kepada Don Berna. Tak butuh lama, Castano dan anggotanya langsung bergerak untuk menangkap sekaligus memaksanya menunjukkan lokasi persembunyian Escobar. Martinez dan timnya bergerak lambat karena Jairo lebih dulu dibawa pergi oleh mereka. Murphy merasa aneh karena target mereka kecolongan pihak lain. Pena yang diminta pendapatnya memberi jawaban yang datar. Malam itu, Jairo ditemukan sudah tidak bernyawa dengan pesan yang sama kepada Pablo. Otak Pablo kembali berputar untuk memikirkan cara terbaik memberi pelajaran kepada kartel Cali. Masalahnya bertambah karena ibunya Heras Babatok ingin membawa cucu-cucunya ke perayaan misa di Medellin, yang dapat membahayakan mereka semua. Pablo makin murka setelah menerima kabar kematian anak buahnya lagi. Sementara itu, istri dan putri Gilberto sedang mempersiapkan rencana pernikahan anaknya itu. Perang terbuka yang dilakukan keluarga Castano alias Los Pepes sebenarnya bisa berakibat buruk bagi Gilberto dan anteknya. Padahal rencana mereka sebelumnya adalah membunuh Pablo dengan mode senyap. DEA kembali mendapat laporan dari sentra Spike jika Blackie mendapat panggilan beberapa kali dari pacarnya yang bernama Envigado. Tanpa sepengetahuan Murphy, agen Pena langsung memberitahu Berna. Tidak ingin kecolongan lagi, Murphy segera meminta Martinez untuk bergerak menyergap Blackie dengan memblokade jalan sebelum Los Pepes mendahului mereka. Di rumah pacarnya, Blackie berusaha membujuk pacarnya untuk menerima uang pemberian darinya untuk biaya persalinan. Adu mulut terjadi karena pacarnya ini membutuhkan Blackie bukan semata uang. Tim razia yang dijuluki pencari blok sampai di lokasi lebih dulu. Javier kembali menghubungi Berna untuk menggagalkan rencananya. Murphy mulai curiga dengan gerak-gerik rekannya itu. Castano dan anggotanya hampir sampai di lokasi, namun mereka kembali putar balik. Disinilah ketegangan terjadi. Anak Martinez yang berada di pos 20 melakukan pemeriksaan kendaraan, termasuk saat konvoi Castano melintas.
Saat diminta menunjukkan KTP, Castano malah memberikannya uang suap. Putra kolonel ini tidak mau menerima dan langsung mengeluarkan senjatanya karena dia tahu ada yang tidak beres. Martinez dan tim bergegas ke pos 20 meninggalkan misi utama mereka untuk meringkus Blackie. Alhasil, anak buah Escobar ini lolos dengan mudah. Melihat bosnya ditodong, seluruh anak buah Castano turun dari mobil dan mengeluarkan senjata mereka. Javier yang tiba lebih dulu langsung mengatasi keadaan sebelum korban berjatuhan. Murphy kini menyadari jika rekannya ini terlibat persekutuan dengan Castano. Misi mereka menangkap Blackie gagal dan Martinez sendiri memarahi anaknya yang bertindak teledor. Pena akhirnya mengakui keterlibatannya dengan Castano. Karena punya tujuan yang sama, Pena sepertinya tidak peduli jika hal ini akan membahayakan banyak orang tidak bersalah. Martinez melaporkan kejadian tadi siang kepada presiden yang membuktikan keluarga Castano turun gunung. Belum terungkap alasan pejuang anti komunis itu mau bertempur dengan para gembong narkoboy. Presiden menolak permintaan Martinez untuk menangkap Los Pepes karena kehormatan tertinggi negara ini adalah jika kita bisa menangkap Escobar. Ricardo yang merupakan dokter resmi masuk ke rumah sakit tempat dirawatnya anggota Los Pepes yang tertembak. Setelah Ricardo memaksanya, terungkap identitas orang ini. Pablo kini tahu musuh mereka itu adalah kelompok Castano. Dia menduga alasan mereka keluar karena jumlah uang yang ditawarkan sangat besar bukan dari judi tapi dari kartel Cali. Melihat situasi yang makin tidak kondusif, Carlos mengajak Tata dan anak-anaknya untuk meninggalkan Pablo sementara waktu. Tata menolak karena dia tidak ingin jauh dari suaminya. Di Cali, Gilberto dan seluruh keluarga besarnya merayakan pesta pernikahan putrinya dengan meriah. Momen bahagia itu berubah menjadi tangisan dan kesedihan karena tiba-tiba sebuah bom yang disembunyikan di dalam kue pengantin meledak. Beruntung, Gilberto dan keluarganya hanya mengalami luka ringan. Dendamnya membara. Dia yakin hanya Pablo yang berani melakukan serangan seperti ini. Gilberto menginginkan Pablo dan seluruh komplotannya dihabisi saat ini juga. Tidak ada kata ampun lagi. Situasi semakin memanas. Gagalnya pembunuhan kartel Cali itu akan berimbas besar bagi Pablo. Karena itu, Carlos meminta Tata dan anak-anaknya diizinkan untuk keluar negeri sementara waktu agar Pablo bisa fokus berperang. Pablo menolak karena merasa direndahkan oleh adik iparnya ini. Merespon serangan terhadap kartel Cali itu, Claudia meminta persetujuan Dubes untuk memindahkan sumber mereka ke Cali. Dubes menolak karena tujuan utama mereka adalah Pablo. Meskipun Pablo melarang, ibunya yang pikas sebelen ini tetap memaksa pergi ke acara misa. Di Istana Negara pesta perayaan misa digelar, hadir para pejabat pemerintah termasuk Jaksa Agung yang tidak menyukai presiden. Hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Ibu Pablo dibuntuti sebuah mobil yang mencurigakan. Dubes Amerika sepertinya sependapat dengan presiden untuk membiarkan kelompok Los Pepes ini melakukan aksinya terhadap antek-antek Pablo. Meskipun dianggap kriminal dan melakukan pekerjaan kotor, tapi sepak terjang mereka hampir mendekati Escobar. Kuncinya adalah waktu. Ada saatnya mereka harus bertindak. Secara pribadi, dalam pesta itu Claudia menemui Bill Hatchner, pejabat CIA yang juga berhubungan baik dengan keluarga Castano. Dan faktanya, dia juga yang mengusulkan mereka untuk bergabung dengan kartel Cali. Atase DEA ini memperingatkan Bill karena rekannya di Washington memberitahu jika dia yang menghalangi jalannya untuk memindahkan sumber dayanya ke Cali. Saat ibunya pulang dari gereja, Pablo dan Tata langsung memarahinya. Belum tuntas mereka bicara, tiba-tiba mendapat serangan kejutan ini, Tata segera menyelamatkan kedua anaknya di tengah hujan peluru yang bisa saja mengenai mereka. Baku tembak terus berlangsung. Pablo dan anak buahnya tidak bisa menahan serangan dan memutuskan untuk melarikan diri. Naas bagi Carlos, dia mati tertembak saat akan memasuki mobil. Adik Tata satu-satunya itu harus meregang nyawa akibat kesalahan si emak. Seakan mempunyai 1000 nyawa, Pablo berhasil lolos dari serangan tersebut dan menempati rumah baru lagi.
Limon dan Lakuika langsung ditugaskan untuk mencari makanan dan kayu bakar untuk menghangatkan istri dan anak-anaknya karena cuaca yang sedang dingin. Karena tidak ada kayu bakar yang kering, tumpukan uang tunai pun dibakar demi menghangatkan keluarganya. Yo voy a estar libre para hacer lo que sea. No va a pasar mucho tiempo. Otra vez. Ngeri, duit oge dijadikan suluh bro. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.